Di tengah molornya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serta membengkaknya anggaran hingga 27 triliun rupiah lebih, pemerintah akhirnya memutuskan turun tangan. Melalui Perpres nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung, pemerintah mengubah beberapa belit seperti menunjuk PT KAI sebagai pemimpin konsorsium menggantikan Wijaya Karya hingga menegaskan pendanaan dapat berupa pembiayaan dari APBN berupa penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium BUMN. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan, kondisi keuangan para pemegang saham perusahaan konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersendat akibat pandemi COVID-19, sehingga butuh kucuran dana pemerintah. Arya menambahkan, penyebab anggaran proyek kereta api cepat yang progresnya mencapai 80% ini meningkat adalah perubahan desain karena kondisi geologis dan geografis yang berbeda dan berubah dari perkiraan awal. PPKM kian longgar, kinerja penjualan eceran pun kian moncer. Indeks penjualan real melesat 2,1% di bulan Agustus, jauh membaik dari kondisi yang terkontraksi 5% di bulan Juli. Peningkatan ini terutama ditopang oleh kelompok suku cadang dan aksesori, subkelompok sandang, dan kelompok BBM. Hasil survei penjualan eceran menunjukkan peningkatan penjualan didorong oleh permintaan masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di berbagai daerah. Secara tahunan, kinerja penjualan eceran pada Agustus 2021 masih terkontraksi 2,1%. Meski begitu, untuk bulan September, Bank Sentral memperkirakan indeks penjualan real akan kembali terkontraksi 1,1%, lebih rendah ketimbang bulan sebelumnya. Dari sisi harga, hasil survei penjualan eceran memperkirakan ada peningkatan tekanan inflasi pada November 2021 dan Februari 2022. Bank Indonesia mencatat kenaikan tersebut masih dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku. Di tengah terus bullish, harga minyak mentah dunia kembali melambung. Hingga Senin siang, harga si emas hitam jenis Brent dan West Texas Intermediate sudah melonjak lebih dari 1%. Kedua minyak tersebut sudah sukses bertahan di atas level 80-an dolar Amerika Serikat per barel. Minyak WTI secara year to date telah melambung 69,6%, sedangkan Brent meroket 65,2%. Kenaikan harga minyak terjadi di tengah harga komoditas lainnya juga terkerek naik dan krisis energi yang melanda sejumlah negara seperti Inggris, Uni Eropa, Cina, hingga India. Pihak OPEC Plus pun telah menaikkan produksi 400.000 barel per hari per bulan hingga Desember 2021. Namun komitmen tersebut belum bisa menutup permintaan global. Krisis energi yang dialami beberapa negara akhirnya juga ikut mengancam Amerika Serikat. Kondisi ini terlihat dari persediaan gas Amerika Serikat yang mulai terbatas untuk musim dingin. CEO Xcoal Energy and Resources LLC, Ernie Trasser mengatakan, beberapa perusahaan utilitas saat ini khawatir akan kekurangan bahan bakar pada musim dingin tahun ini. Kondisi tersebut pun bisa memicu pemadaman listrik. Beberapa perusahaan telah berencana untuk menaikkan tarif. Perusahaan gas alam Piedmont Duke mengatakan, harga gas yang tinggi dan produksi yang rendah akan menaikkan tagihan pelanggan sekitar $11 Amerika per bulan di Carolina. Untuk menutupi defisit ini, beberapa perusahaan telah beralih ke batu bara. Diperkirakan akan ada kenaikan konsumsi batu bara hingga 23% tahun ini. Padahal hal tersebut bertentangan dengan komitmen Amerika Serikat untuk mengurangi konsumsi batu bara. Ekonomi Myanmar berada di ujung tanduk. Gonjang-ganjing politik yang penuh ketidakstabilan dan pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi COVID-19 menyeret Myanmar ke ambang kehancuran. Pemerintahan militer Myanmar dituding harus bertanggung jawab penuh atas krisis yang terjadi di negaranya. Krisis di Myanmar menyebabkan mata uang kyat mencapai posisi terendah pada akhir September lalu. Kala itu, juru bicara Dewan Militer yang berkuasa, Zaw Min Tun, mengatakan Bank Sentral tidak dapat memenuhi permintaan dolar. Mata uang Myanmar telah kehilangan lebih dari 60% nilainya sejak awal September yang berakibat kenaikan harga pangan dan bahan bakar di tengah ekonomi yang merosot sejak kudeta militer 1 Februari. Sejak Maret lalu, Bank Sentral Myanmar membatasi penarikan uang tunai maksimal 2 juta kyat atau sekitar 15,2 juta rupiah seminggu dan 20 juta kyat atau 152,4 juta rupiah bagi sebagian besar perusahaan. Sementara bank swasta juga membatasi jumlah uang hanya 500.000 kyat atau 3,8 juta rupiah dalam 2 minggu
Banyak toko emas dan jasa penukaran uang pun telah tutup karena gejolak tersebut.